Pertanyaan utama, prakarsa perubahannya saya sampaikan dulu. Jadi sekolah kami itu adalah sekolah yang terletak nyelempet, berada di tengah permukiman padat penduduk, di mana pemahaman masyarakat itu bahwa anak yang cerdas itu adalah anak yang nilainya bagus. Nah, dari situlah kemudian kita ingin menunjukkan anak-anak itu punya potensi, tidak hanya dari nilai tapi dari hal-hal yang lain. Potensi apapun itu bisa ditunjukkan. Nah, bentuk prakarsa perubahannya adalah memberikan ruang pada siswa untuk menunjukkan potensi, kreasi, bahkan literasi melalui ruang terbuka yang sudah ada di sekolah. Jadi di sekolah kami itu ada ruang terbuka, bukan ruang terbuka sih, tertutup karena ada dindingnya. Itu semacam panggung, di sekolah kami itu ada semacam panggung di sampingnya lapangan, dan itu kan bisa dimanfaatkan. Nah, memanfaatkan menjadi program yang namanya PAKLE. Kemarin saya sampaikan juga sama rekan-rekan satu kelompok. PAKLE itu singkatannya Panggung, Aksi, Literasi, dan Kreasi. Wow. PAKLE. Oke. Panggung, aksi, literasi, dan kreasi. Nah, yang pertama adalah tahap buat pertanyaan utama. Ini pertanyaannya adalah apa yang perlu saya lakukan untuk memanfaatkan ruang terbuka yang ada di sekolah sehingga mampu menunjukkan atau mengembangkan potensi dan kemampuan siswa. Kemudian tindakan yang perlu dilakukan, yang pertama adalah mengadakan forum diskusi dengan kepala sekolah dan guru, sekaligus meminta izin pemanfaatan untuk ruang terbuka. Kemudian mengumpulkan siswa yang bersedia atau yang berminat untuk menjadi perwakilan kelas dalam merencanakan kegiatan. Kemudian untuk keterlibatan siswa itu terkait suara karena mereka ditanya kesediaannya, jadi yang berminat. Kemudian kepemilikan karena disampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini yang akan mengkondisikan, istilahnya panitia ini. Kalau di SMP SMA mungkin ada OSIS, kalau kami tidak ada. Jadi di kantin ada mungkin. Nah, untuk aset yang dimanfaatkan itu siswa, rekan sejawat, kepala sekolah, dan ruang terbuka. Nah, ini sudah saya laksanakan kemarin dan sedang proses juga. Untuk siswa, alhamdulillah kelas 4, 5, dan 6. Kalau untuk kelas 4 dan 5-nya itu semua bersedia untuk jadi panitia. Malah saya yang bingung. Semua terus gimana? Akhirnya saya sepakat dengan guru-guru akan jadi 2 kegiatan di semester ini dan semester depan. Jadi satu kelas itu saya bagi untuk panitia semester ini dan panitia semester depan. Untuk kelas 6-nya sebagian karena dari awal sudah di BCI sama guru kelas 6 bahwa semester ini ada beberapa anak yang masih sangat perlu belajar. Jadi mohon dipertimbangkan siapa saja yang ikut. Oh Pak. Jadi akhirnya saya menyampaikan juga ke anak-anak bagi yang merasa sudah bisa menguasai materi-materi di semester 1 ini, bentuk apresiasinya boleh menjadi bagian dari kegiatan seperti itu. Nah, dari situ baru itu yang saya laksanakan. Jadi baru mengumpulkan siswa dan berdiskusi dengan siswa. Bilalah siswa ini juga kemarin adalah siswa yang saya ajak diskusi untuk aset. Jadi dari situ anak-anak sudah punya gambaran apa yang mau dimanfaatkan dari sekolahnya yang terbatas. Yang bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk yang tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya apa saja yang kegiatan yang mampu mengembangkan potensi. Jadi bentuk kegiatan yang akan ditampilkan. Kemudian bagaimana mengkondisikan ruang terbuka, pengkondisiannya, dan yang selanjutnya apa saja kebijakan atau program sekolah yang telah mendukung. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah berdiskusi, termasuk melakukan voting apabila ada perbedaan pendapat di situ. Kemarin diskusi ada 3 bentuk sebetulnya. Ada pameran, ada tampilan seni, kemudian ada kayak market day apa ya kemarin anak-anak nyebutnya. Tapi setelah berdiskusi dengan anak-anak, pengennya tiga-tiganya bingung juga. Ruangannya terbatas. Jadi akhirnya kemarin ada 2. Jadi panggungnya itu dimanfaatkan untuk pentas seni dan juga ada semacam market day di depannya. Itu karena depan panggung lapangan persis. Kemudian koordinasi diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, termasuk komite dan orang tua baru akan saya laksanakan besok Senin.
Kemudian melakukan kajian kembali terkait beberapa program. Nah, sebenarnya ada beberapa program yang sudah istilahnya memberikan gambaran kepada anak untuk kegiatan atau program ini. Kemarin di HUT Kota Yogyakarta kami juga memanfaatkan panggung itu untuk semacam pentas seni di mana anak dibebaskan mau menampilkan apa tanpa koordinasi guru. Jadi tidak gurunya tidak ada koordinasi memang. Jadi hanya dibebaskan saja dan anak-anak terutama kelas 4, 5, 6 mereka sudah tahu ingin menampilkan apa. Karena ternyata murid-murid saya punya dilalah kan di SD saya itu ada kampung budaya. Jadi kami terletak di daerah kampung budaya Bangunrejo, kalau ada yang tahu ya. Istilahnya muridnya kulino jadil. Jadi kok siapa yang mau Pak lagu ini Pak ada nggak? Pak ada nggak punya, cari di YouTube ada Pak. Oke. Akhirnya kita cari di YouTube dan anak-anak langsung istilahnya nari di situ. Seperti itu kemarin. Jadi itu jadi gambaran ternyata akhirnya. Seperti itu. Kemudian untuk keterlibatan siswa adalah ketika diskusi dan pemungutan suara. Jadi dalam kegiatan awalnya anak-anak diskusi dan pemungutan suara dan juga melibatkan siswa untuk merancang kegiatan. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu semua. Matur nuwun sangat. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup, sudah cukup mewakili ya Bapak untuk kelompok 1. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya sampaikan untuk B. Buat pertanyaan utama, pertanyaan utamanya adalah apa yang perlu saya lakukan untuk memanfaatkan ruang terbuka di sekolah atau panggung di sekolah dalam upaya pengembangan potensi siswa. Nah, kemudian untuk A-nya, ambil pelajaran, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja kegiatan yang mampu mengembangkan potensi sesuai keinginan siswa tentunya. Kemudian bagaimana mengkondisikan ruang terbuka atau panggung sekolah tersebut untuk tempat berkegiatan. Kemudian apa saja kebijakan atau program sekolah yang telah mendukung peningkatan potensi siswa sebelumnya yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, ini untuk gali mimpi. Jadi untuk fase gali mimpi, mohon maaf nih Pak, saya bingung dari mana ini. Ada yang di terbelakang ini. Nah, untuk gali mimpi ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah program atau kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya telah memaksimalkan peningkatan potensi siswa, dan juga bagaimana bentuk kegiatan siswa yang dapat mendukung peningkatan potensi siswa melalui PALE. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, bentuk tindakannya adalah melakukan evaluasi atau kajian ulang terkait program atau kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, apakah telah memaksimalkan peningkatan siswa oleh guru dan kepala sekolah. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, tindakannya ini karena sebelumnya kita sudah ada beberapa kegiatan yang hampir menyerupai, tapi setelah dikaji mungkin partisipasi siswa tuh kurang besar di situ, karena seperti yang mungkin di sekolah-sekolah lain, karena sekolah dasar biasanya seperti itu, guru masih secara langsung menunjuk siswa, oh ini nari, ini apa, seperti itu. Nah, itu di hasil diskusinya seperti itu kurang lebih. Jadi memang belum secara maksimal. Kan siapa tahu anak yang memang pintar nari tapi pengen nyanyi pada waktu itu, karena ada murid saya itu pengen tiga-tiganya, mau drama, mau nari, mau nyanyi. Wah, silakan bisa. Gitu. Nah, kemudian untuk memberikan menjawab pertanyaan yang kedua terkait bentuk kegiatan yang dilakukan pertama, ini juga usulan dari rekan-rekan senior-senior saya yang luar biasa. Yang pertama adalah memberikan gambaran tampilan, terutama tampilan ya, karena biasanya kalau anak-anak kan bayangannya belum ada. Jadi melalui kegiatan nonton bareng dari YouTube terkait bentuk-bentuk pertunjukan yang bisa dilakukan anak-anak sekolah dasar. Nah, jadi biar mereka ada mimpi, apa mimpi mereka yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan membimbing siswa untuk membuat rancangan kegiatan, karena kegiatan yang melibatkan siswa secara menyeluruh seperti ini baru pertama kali Bapak Ibu di sekolah saya. Jadi kalau langsung dilepas siswanya sendiri kok kasihan. Jadi ada bimbingan. Kemudian untuk rencana pelibatannya adalah melibatkan perwakilan siswa kelas 3 untuk membuat sebuah rancangan sesuai hasil diskusi mereka. Tentu saja diskusi sesuai keinginan mereka setelah mereka diberikan gambaran. Kemudian
aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan adalah modal manusia, guru yang membimbing, termasuk guru yang berdiskusi terkait evaluasi dan juga murid-muridnya. Waktu yang diperlukan kurang lebih 1 minggu. Kemudian penanggung jawabnya calon guru penggerak. Seperti ini, Bapak Ibu, gambarannya. Adakah pertanyaan? Ada sesi pertanyaan nggak? Boleh. Jika ada pertanyaan